Halo semua, balik lagi di Sumber Gadget. Jadi di video kali ini gue akan ngebahas 10 fitur paling gokil di iOS 16. Oh ya, sebelum kita mulai videonya, jadi gue dikirimin case iPhone 13 dari beyondcase.id. Dan case-nya ini super tipis banget, cuman 0,38 mm loh. Case yang cocok banget nih buat lu yang suka pakai HP nggak pakai casing atau naked gitu. Feel-nya berasa kayak nggak pakai case beneran. Lalu biarpun case-nya tipis banget, untuk kamera bumpnya tetap terjaga kok. Jadi masih aman banget kalau sekedar ditaruh di meja kayak gini. Dan dia juga punya proteksi benturan sampai 1 meter. Oh ya, selain kelebihannya yang tipis banget, case ini juga menurut gue cukup bagus dari segi build quality. Karena case-nya ini tuh nggak bisa kuning gitu, jadi aman banget kalau misalkan dipakai untuk jangka waktu yang lama. Seperti biasa, link pembelian gue taruh di deskripsi. Oke, gak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke fitur yang pertama. Oke, untuk fitur yang pertama udah pasti dari lock screen. Di sini kalian bisa lihat tampilannya tuh udah jauh berbeda dari iOS 15. Dan ini tuh kalian bisa customize sesuai dengan keinginan kalian. Nah, di sini gua akan coba kasih contoh ke kalian cara bikin yang misalkan bikin lock screen yang baru gitu. Kalian tinggal tap dan tahan aja, lalu pilih ke bagian kanan dan klik tanda tambah. Nah, untuk fotonya di sini tuh macam-macam ya. Ada yang udah disediakan dari Apple-nya kayak gini, emoji, terus ada collection-nya juga kalian bisa pilih. Atau mau yang simple banget pakai color aja kayak gini. Atau kalau misalnya kalian mau pakai foto di galeri kalian sendiri itu juga bisa. Kalian tinggal klik foto aja dan kalian tinggal klik all. Lalu di sini misalkan gue pakai foto wallpaper ini deh. Nah, di sini kan ada 3 pilihan lagi nih. Di bagian atas ini kalian juga bisa ganti. Misalkan gue ganti ke cuaca. Lalu di bagian tengahnya juga untuk jamnya bisa diganti fontnya. Ini gue coba pilih yang agak sedikit tipis biar lebih kelihatan elegan. Dan yang di bagian ketiga di sini itu untuk widget. Nah, widgetnya ini kalian bisa sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Misalkan gue butuh widget untuk baterai. Gue taruh di sini. Lalu selanjutnya gue butuh widget untuk alarm, posisi sebelah sini. Dan yang terakhir gue butuh untuk suhu misalkan kayak gini. Nah, selain itu untuk bagian backgroundnya ini kita juga bisa ubah warnanya. Ini kan natural sesuai dengan background yang gue pilih tadi. Kalau misalnya gue geser ke kanan bisa black and white. Geser kanan lagi ada 2 tone dan ke kanan lagi ada color wash. Jadi sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Kalau misalnya kalian klik 3 dot ini tuh ada yang namanya deep effect. Biasanya tuh deep effect itu bisa untuk foto misalkan orang gitu. Nanti objek backgroundnya itu akan bokeh. Nah, di bagian objeknya itu akan fokus, bisa kayak gitu. Fitur yang selanjutnya ada yang namanya live activity. Jadi kalian bisa lihat di sini. Ketika gue nyalain timer, dia akan tetap ke tracking di bagian lock screen-nya. Atau kalau misalkan gue nyetel musik, dia juga akan bisa langsung ke tracking di bagian lock screen-nya ini. Tapi yang bedanya adalah kalau misalkan di bagian musik, kalian juga bisa klik album kayak gini dan tampilannya tuh kayak gini. Jadi menurut gue ini keren banget. Kalau misalkan mau dibalikin ke semula, kalian tinggal tap aja albumnya dan balik lagi kayak gini. Dan menurut gue fitur ini bakal jadi keren banget karena dia bisa nge-tracking gitu. Ini biasanya nanti kedepannya akan bisa diimplementasikan di aplikasi kayak Gojek atau Grab gitu. Jadi kalau misalkan kalian lagi order makanan, kalian tinggal lihat aja di bagian sini. Nice. Selanjutnya untuk fitur yang ketiga di iOS 16 ini sekarang kita udah bisa unlock dalam mode landscape. Ini khususnya kayak misalkan iPhone 13 series kayak yang gue pakai ini, dia juga udah support. Ini gue contohin kayak gini. Tuh, dia bisa langsung ngedetect dan tinggal swipe aja. Menurut gue ini satu fitur yang kepake banget sih. Lanjut fitur yang keempat. Sekarang akhirnya ada haptic feedback di keyboard bawaan dari iOS 16. Jadi udah ada geter-geternya gitu. Nah, cara aktifinnya gimana? Kalian tinggal masuk aja ke bagian setting, lalu kalian pilih sound and haptic, lalu kalian pilih keyboard feedback dan aktifin hapticnya. Jadi di sini kalau misalnya kalian ngetik udah ada geternya gitu, udah ada haptic feedbacknya, dan ini menurut gue vibration motornya emang enak banget. Kenapa nggak dari dulu gitu untuk keyboard bawaan dari iOS udah ada fitur ini gitu, padahal di Android udah lama banget ada. Dan sebenarnya bisa aja kalau misalkan di iOS 15 kalian aktifin haptic feedback di keyboardnya, tapi bukan pakai keyboard bawaan dari iOS, melainkan kalian harus pakai keyboard bawaan dari Google atau Gboard.
itu baru bisa aktif untuk haptic feedbacknya. Lanjut fitur yang kelima di bagian notes. Jadi kalau misalnya kalian masuk ke bagian setting dan kalian pilih notes, di bagian passwordnya kalian udah bisa pakai device passcode. Ini menurut gue fitur yang sangat-sangat kepake buat orang yang kayak gue yang suka lupa ngasih password di bagian note. Itu gue banyak banget yang lupa dan akhirnya gue mesti bikin ulang lagi passwordnya dan lupa terus gitu. Dengan kita pakai use device passcode ini, kita udah bisa pakai passcode bawaan dari HP gitu, jadi kita nggak bakal lupa lagi. Nah, sekarang kalau misalnya kita masuk ke aplikasi notesnya, ini juga udah terorganisir lebih baik. Jadi dia udah ada previous 7 days, previous 30 days, terus tahun 2018, 2017. Ini udah terorganisir lebih baik, jadi gue nggak perlu ribet-ribet cari kapan gitu waktu gue bikin notesnya. Udah ada lengkap di sini. Selanjutnya fitur yang keenam. Jadi di bagian WiFi sekarang kalau misalnya kalian klik lambang i di sini atau info di sini, kalian tuh udah bisa tahu passwordnya itu apa. Jadi nggak bakal lupa gitu kalau misalkan kalian udah pernah join di WiFi yang kalian inginkan gitu. Caranya gimana? Kalian tinggal tap aja dan nanti dia akan ngedeteksi Face ID kalian dan itu akan kelihatan passwordnya apa. Menurut gua fitur ini cukup penting banget karena buat orang-orang yang suka lupa password ini bakal kepake banget. Dan juga untuk passwordnya sendiri ini bisa langsung kita copy dan kita share ke teman kalian atau ke sahabat-sahabat kalian gitu, bisa lah pokoknya. Lanjut ke fitur yang ketujuh di bagian foto. Jadi di sini di bagian foto atau di galeri ini tuh udah banyak banget perubahan. Gue mau kasih tau ke kalian satu-satu. Yang pertama, kalau misalnya kalian edit di bagian foto, misalkan disinilah gue edit, coba edit. Kalau misalkan salah satu gue edit di sini, misalkan gue pindahin kayak edit sedikit di bagian brilliance-nya, dan di sini kita bisa copy edit. Nah, tadi kan kita udah copy edit, dan kalau misalkan kalian mau paste editnya di foto yang lain gitu, kalian tinggal klik aja di sini dan paste edit. Atau kalau misalnya kalian mau banyak gitu beberapa foto yang kalian mau pakai preset yang sama, kalian tinggal pilih select, lalu kalian tinggal pilih fotonya apa aja. Kayak misalkan di sini gue pilih 3 foto, dan di sini gue klik 3 dot dan langsung paste edit. Itu semua tone-nya langsung sama. Ini menurut gue salah satu edit foto yang cukup brilian sih. Nah, selanjutnya fitur yang menarik juga ada di bagian cropnya. Kalau misalnya kalian pilih salah satu foto, lalu kalian pilih tab dan tahan, nanti dia bisa langsung otomatis nge-crop foto objeknya gitu. Sisanya kalian mau share atau kalian copy juga bisa. Di sini gue coba copy, gue taruh di iMessage dan gue paste. Langsung jadi. Ini menurut gue bener-bener keren sih satu fitur ini. Nah, selanjutnya kalau misalkan kalian mau pindahin beberapa foto ini ke album yang berbeda, caranya juga gampang banget. Kalian tinggal select, tab foto apa aja yang mau kalian pindahin, lalu kalian tinggal tab dan tahan, nanti ada pilihannya mau duplicate atau add to album. Itu bisa, dan juga ada tambahan kayak misalkan kalian mau adjust date and time atau adjust location, itu juga bisa. Dan kalau kalian lihat di sini ada tulisan hide, jadi fotonya ini tuh bisa di hide gitu. Ini gue hide 3 foto misalkan. Nah, di sini nanti akan ada, kalau misalkan kalian pilih album, di sini ada tulisan hidden photo. Kalian bisa klik nanti, itu nanti otomatis dia akan minta Face ID kalian atau Touch ID kalian. Begitu pula di recent delete juga butuh Face ID atau Touch ID. Jadi orang lain tuh nggak bisa sembarangan buka foto yang mungkin lebih privacy gitu. Jadi menurut gua ini salah satu fitur yang akhirnya ada di iOS 16, dan ini menurut gua fitur yang sangat penting, dan ini tuh benar-benar ngejaga privasi kita. Selanjutnya fitur yang ke-8 ada yang namanya live text. Nah, cara aktifnya gimana? Kalian tinggal masuk ke bagian setting, lalu kalian pilih general dan kalian pilih language and region. Nah, di sini ada tulisan live text. Biasanya sih kalau misalkan kalian udah update ke iOS 16, itu dia otomatis akan on gitu. Nah, fungsi dari live text ini tuh sebenarnya apa sih? Jadi kalau misalkan kalian buka image, ini gua kasih salah satu contoh. Misalkan di image ini kan banyak tulisan ya. Kalian tinggal klik dan tahan aja kayak gini, kalian bisa langsung copy paste tulisannya gitu. Gampang banget, menurut gue ini salah satu fitur yang sangat-sangat keren. Sebenarnya live text ini selain bisa di image, dia juga bisa di dalam video. Jadi kalau misalkan kalian lagi nonton video,
ada teks yang mau kalian copy itu bisa. Dan juga untuk live text ini kalian bisa langsung pakai di aplikasi bawaan kameranya. Oke, ini gue contohin. Jadi kalau misalkan kalian lihat di sini ada harga, kalian tinggal tap garis 3 aja di bagian kanan bawah sini. Nanti dia langsung ada tulisan kayak gini tuh. Dan ini tuh kalian bisa langsung konversiin ke mata uang rupiah. Ini menurut gue keren banget. Tuh, kalian bisa di sini ada harganya langsung 622.000. Lanjut ke fitur yang ke-9 di bagian iMessage. Sekarang akhirnya di iMessage kalau misalnya kalian ketik pesan atau salah gitu, kalian bisa edit lagi dan dikirim yang benar gitu. Fitur ini akhirnya ada juga di iMessage iOS 16. Menurut gue fitur ini sangat-sangat keren kalau misalkan buat kalian yang pengguna iMessage gitu. Next, fitur yang ke-10. Ini adalah fitur yang terakhir menurut gue cukup keren, yaitu sekarang akhirnya kalau misalkan kalian beli AirPods KW atau Ori, itu tuh udah bisa dideteksi by software. Jadi gue tuh kemarin tuh udah sempet beli AirPods yang KW, dan pas waktu gue sambungin ke handphone ini akhirnya ada tulisan cannot verify AirPods. Jadi buat kalian yang mau beli AirPods KW atau Ori dan takut barangnya KW atau enggak, kalian tinggal sambungin aja ke handphone kalian, nanti akan kedeteksi tuh Ori atau enggaknya. Jadi menurut gua ini adalah salah satu cara yang sekarang udah lebih dipermudah gitu. Kalau misalkan buat kalian yang bingung mau beli AirPods yang Ori takut KW, karena zaman sekarang untuk AirPods 1:1 tuh udah banyak banget gitu harganya, dan kadang tuh harganya nggak masuk akal gitu. Ya oke lah kalau misalkan harga AirPods KW itu yang lebih murah gitu, misalkan ratusan ribu. Tapi kalau misalkan kalian beli amit-amit ketipu gitu dengan harga yang hampir mirip dengan Orinya, tapi kalian dapat KW dan itu nggak kedeteksi by software, itu menurut gua sangat-sangat ngerugiin gitu. Dan di iOS 16 ini akhirnya bisa gitu kedeteksi mana AirPods yang KW atau yang Ori. Ini menurut gua salah satu fitur yang cukup penting banget sih. Oke, palingan segitu aja 10 fitur iOS 16 yang menurut gua sangat keren. Gimana menurut kalian? Apakah ada fitur lain yang lebih keren? Kalian tinggal komen aja di kolom komentar. Jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gua. Gua Tem dari Sumur Gadget. Pamit.